Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wasallim ajmain. Yang terhormat Bapak dosen Ulim Nuha MSI dan yang kami sayangi dan kami banggakan kelas D3 PSR. Senang sekali bertemu dengan Bapak dosen Ulim Nuha MSI dan senang juga bertemu dengan kalian semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi teori etika dalam mata kuliah etika profesi. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Saroni dari NIM 133. Dan perkenalkan, nama saya Nur Aziza dengan NIM 127. Dan saya Rizky Anafalisa dengan NIM 119. Apakah etika dan etiket itu sama? Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita menganggap bahwa etika dan etiket itu memiliki arti yang sama, tetapi berbeda di antara keduanya. Di antaranya yaitu, etiket berasal dari bahasa Prancis yaitu etiquette, yang berarti tata cara pergaulan yang baik di antara sesama manusia. Sedangkan etika itu berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti kebiasaan atau karakter. Etika adalah filsafat normal dan merupakan cara hidup yang baik dan benar. Melihat dari sosial, budaya, dan agama, walaupun demikian keduanya memiliki kesamaan yaitu satu, mempunyai objek yang sama, yaitu perilaku atau tindak tunduk manusia. Yang kedua yaitu mengatur perilaku manusia secara normatif, yaitu bahwa perilaku manusia dan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukannya. Selanjutnya yaitu teori etika. Teori etika ini ada dua. Yang pertama, teori deontologi. Pengertiannya yaitu deontologi berasal dari kata Yunani yaitu deon, yang berarti kewajiban. Etika deontologi menekankan bahwa suatu tindakan dinilai baik bukan berdasarkan akibat atau tujuannya, melainkan berdasarkan tindakan itu sendiri sebagai suatu yang intrinsik. Baik tindakan tersebut dianggap bernilai normal jika dilakukan karena kewajiban tanpa pertimbangan hasil atau dampaknya. Selanjutnya yaitu yang kedua, teori etika deontologi menilai baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan atau akibat yang dihasilkan oleh tindakan tersebut. Suatu tindakan dianggap baik jika tujuan yang ingin dicapai atau akibat yang ditimbulkan membawa manfaat. Etika ini bersifat situasional, di mana norma atau kewajiban norma tidak berlaku secara absolut, tetapi bergantung pada konteks dan kondisi yang dihadapi. Contohnya dalam perbankan, etika deontologi ini bisa diterapkan dalam situasi seperti memberi pinjaman kepada nasabah yang memiliki resiko tinggi. Meskipun dari perspektif prosedur perbankan hal ini bisa dianggap beresiko, jika tujuan memberi pinjaman tersebut untuk membantu nasabah keluar dari kesulitan ekonomi dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan mereka, tindakan ini bisa dianggap baik secara moral. Namun bank harus tetap mempertimbangkan keseimbangan antara resiko dan tujuan sosial yang ingin dicapai. Selanjutnya 3 norma umum. Norma umum meliputi 3, yaitu yang pertama norma sopan santun atau bisa disebut dengan norma etika. Norma ini menyangkut pola pikir dan perilaku dan sikap lahiriah manusia, seperti perilaku saat kita bertemu, makan dan minum, cara duduk dan berpakaian, dan seterusnya. Namun ini lebih menyangkut tata cara lahiriah dalam pergaulan sehari-hari. Yang kedua, norma hukum. Norma ini dituntut keberlakuannya secara tegas oleh masyarakat karena dianggap perlu dan niscaya
demi keselamatan dan kesejahteraan manusia. Yang kedua adalah norma hukum. Norma hukum dituntut keberlakuannya secara tegas oleh masyarakat karena dianggap perlu dan niscaya demi kesejahteraan manusia dalam berkehidupan masyarakat. Norma ini mencerminkan harapan, keinginan, dan keyakinan seluruh anggota masyarakat tersebut dari kesejahteraan masyarakat yang baik dan bagaimana masyarakat tersebut harus diatur secara baik. Norma umum yang ketiga yaitu norma moral. Norma moral adalah aturan mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai manusia. Norma ini menyangkut aturan tentang baik buruknya, adil atau tidak tindakannya, dan perilaku manusia sejauh dilihat sebagai manusia. Norma moral dipakai sebagai indikator oleh masyarakat untuk menentukan baik buruknya tindakan manusia kepada pihak lain dengan fungsi dan jabatannya di masyarakat. Kemudian ada definisi etika perbankan. Apa itu etika perbankan? Etika perbankan adalah aturan atau tata cara berperilaku baik yang harus dimiliki oleh seorang bankir. Etika perbankan itu penting karena dapat menciptakan simpati dan kepercayaan dari nasabah dan bank-bank pesaing. Dengan menerapkan etika perbankan yang baik dan konsisten, bank dapat meningkatkan reputasi, citra, dan loyalitas nasabah. Ada beberapa contoh etika perbankan. Yang pertama adalah patuh dan taat kepada ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Yang kedua, mencatat transaksi dengan benar. Yang ketiga, menghindari persaingan yang sehat. Yang keempat, memperhatikan kepentingan bersama dan reputasi sektor perbankan. Yang kelima, menjaga rahasia nasabah, menginformasikan produk dan layanan kepada nasabah secara akurat, konsisten, lengkap, dan tepat waktu. Dan yang terakhir, membuat dan melaksanakan keputusan-keputusan manajerial yang diperlukan untuk mematuhi semua prinsip etika perbankan. Apa saja prinsip etika perbankan? Prinsip etika perbankan meliputi yang pertama, prinsip kepatuhan. Yang kedua, prinsip kerahasiaan. Yang ketiga, prinsip kebenaran pencatatan. Yang keempat, prinsip kesehatan bersaing. Yang kelima, prinsip kejujuran wewenang. Keenam, prinsip keterbatasan keterangan. Ketujuh, prinsip kehormatan profesi. Dan yang terakhir adalah prinsip pertanggungjawaban sosial. Dari sini kita bisa belajar bahwa etika itu penting, karena etika merupakan prinsip-prinsip yang membedakan antara benar dan salah berdasarkan norma sosial, moral, dan hukum yang berlaku. Etika ini menekankan kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan saling menghormati dalam interaksi sosial. Di sektor perusahaan, terutama perbankan, etika sangat penting karena mempengaruhi kepercayaan nasabah, integritas, dan reputasi institusi. Perusahaan perbankan diharapkan mematuhi etika bisnis seperti transparansi, perlindungan data, serta kepatuhan terhadap regulasi untuk menjaga kepercayaan publik dan keberlanjutan operasional. Oke, bye-bye. Dari penjelasan yang kami sampaikan, apakah ada pertanyaan? Demikian presentasi dari kami. Jika Antartika hanya sebatas bumi, maka antar kita hanya sebatas mengagumi. Kami mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.